Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami percaya bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Mari kita jadi agen perubahan bersama dan semoga kita dapat mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bina Dharma Bermutu. Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada program studi Sistem Informasi mata kuliah ini akan membantu untuk mengelola data dan mengambil keputusan efektif. Mata kuliah ini akan membuka wawasan tentang peran teknologi dalam efisiensi dan inovasi. Mari kita pelajari bersama. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini ada dua, yaitu CPL 9. Mampu melakukan analisis kebutuhan pengguna dan manajemen proyek sistem informasi dengan pendekatan yang tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi. Lalu CPL 10, mampu mengelola layanan teknologi sistem informasi untuk kebutuhan industri, serta berperan sebagai konsultan dalam strategi transformasi digital organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK sebagai berikut. CPMK Yung Dusun 922 mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna secara mendalam melalui teknik seperti wawancara, survei, dan observasi untuk menyusun spesifikasi yang sesuai dengan tujuan sistem informasi. CPMK Sentu 923 mampu merencanakan dan mengelola proyek sistem informasi dengan memilih pendekatan manajemen proyek yang sesuai. CPMK Sentu 924 mampu memonitor dan mengevaluasi kemajuan proyek sistem informasi untuk memastikan implementasi yang tepat waktu dan sesuai spesifikasi, serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kebutuhan atau kendala. CPMK 725 mampu mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan layanan teknologi informasi di organisasi, termasuk pemantauan kinerja, keamanan data, dan pemeliharaan sistem. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, bertemu lagi bersama saya Ayu. Kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang sistem informasi berbasis komputer Computer-Based Information System, CBIS, Part 2. Sistem informasi berbasis komputer evolusi. Sistem informasi berbasis komputer melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Fokus awal pada data. 2. Fokus baru pada informasi. 3. Fokus revisi pada pendukung keputusan. 4. Fokus. Sekarang pada komunikasi. 5. Fokus potensial pada konsultasi. 1. Fokus awal pada data terbatas untuk aplikasi akuntansi. Nama yang diberikan untuk aplikasi akuntansi berbasis komputer awal ini adalah pengolahan data elektronik, Electronic Data Processing, EDP. Istilah EDP tidak lagi populer dan disingkat menjadi Data Processing, DP. Kemudian digunakan istilah SIA, Sistem Informasi Akuntansi, untuk menggambarkan sistem yang memproses aplikasi pengolahan. 2. Fokus baru pada informasi konsep SIM dimulai. Konsep SIM ini menyatakan bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama, menghasilkan informasi manajemen. 3. Fokus revisi pada pendukung keputusan. Muncul konsep sistem pendukung keputusan, Decision Support System, DSS. DSS merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer, dan keputusan yang harus dibuat manajer. 4. Fokus. Sekarang pada komunikasi. Fokus pada aplikasi perkantoran yang disebut otomatisasi kantor, Office Automation, OA. OA memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. Otomatisasi kantor berkembang meliputi beragam aplikasi seperti konferensi jarak jauh, teleconferencing, voicemail, electronic mail. 5. Fokus potensial pada konsultasi kemunculan konsep kecerdasan buatan, Artificial Intelligence AI. Bagian dari AI yakni sistem pakar, expert system, menjadi perhatian yang utama.
Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu area. 5. Fokus potensial pada konsultasi. Lanjutan. Salah satu keterbatasan sistem pakar adalah kecerdasannya tidak berkembang seiring waktu. Satu cara untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah menggunakan jaringan syaraf, neural networks, yang merupakan analog matematik dan elektronik dari otak manusia. Istilah sistem berbasis pengetahuan, knowledge-based systems, manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah, dan informasi digunakan dalam membuat keputusan. Informasi disajikan dalam bentuk lisan maupun tertulis oleh suatu pengolah informasi. Porsi komputer dalam pengolah informasi terdiri dari area aplikasi berbasis komputer, SIA, SIM, DSS, kantor virtual, dan sistem berbasis pengetahuan. Istilah sistem informasi berbasis komputer, spesialis informasi. Istilah spesialis informasi, information specialist, digunakan untuk menggambarkan pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab, mengembangkan, dan memelihara sistem berbasis komputer. Ada 5 golongan spesialis informasi, yaitu 1. Analis sistem, sistem analis. 2. Pengelola database, database administrator. 3. Spesialis jaringan. 4. Programmer. 5. Operator. Mencapai CBs. Setiap subsistem CBs menyerupai suatu organisme hidup, lahir, bertumbuh menjadi matang, berfungsi, dan akhirnya mati. Proses evolusi ini disebut siklus hidup sistem, System Life Cycle, SLC. Mencapai CBs, setiap subsistem CBs menyerupai suatu organisme hidup, lahir, bertumbuh menjadi matang, berfungsi, dan akhirnya mati. Proses evolusi ini disebut siklus hidup sistem, System Life Cycle, SLC. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami percaya bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Mari kita jadi agen perubahan bersama dan semoga kita dapat mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bina Dharma Bermutu.